Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya, mengapa sebuah surat pendek yang hanya 4 ayat disebut Rasulullah SAW sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Apakah mungkin rahasia sebesar itu tersembunyi dalam kalimat yang sering kita baca, namun jarang kita renungi? Hari ini kita akan menyelami kedalaman surat Al-Ikhlas. Bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai kunci yang membuka pintu misteri tauhid, makrifat, dan kebesaran Allah. Bersiaplah, karena perjalanan ini mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang hidup, tentang ibadah, bahkan tentang dirimu sendiri. Sebelum kita mulai lebih dalam, coba tuliskan di kolom komentar. Apa makna surat Al-Ikhlas bagimu? Apakah ia hanya surat pendek untuk melengkapi salat? Ataukah engkau pernah merasakan getaran rahasia di dalamnya? Jangan lupa, tekan like sebagai dukungan agar lebih banyak saudara kita bisa ikut merasakan cahaya kajian ini. Mari kita mulai. Bab 1. Pintu Misteri Surat Al-Ikhlas. Pernahkah engkau bertanya, bagaimana mungkin 4 ayat pendek dalam surat Al-Ikhlas bisa menandingi sepertiga isi Al-Quran? Pertanyaan ini bukan sekadar teka-teki keagamaan, tetapi sebuah pintu rahasia yang hanya terbuka bagi hati yang benar-benar haus akan kebenaran. Setiap kali kita membaca Qul Huwallahu Ahad, sebenarnya kita sedang mengetuk gerbang yang menghubungkan dunia yang fana dengan rahasia keabadian. Tetapi sayangnya, kebanyakan manusia hanya melafalkannya dengan lidah tanpa pernah merasakan getarannya di dalam jiwa. Bayangkan, seolah ada sebuah samudra luas yang dalamnya tak terukur. Surat Al-Ikhlas adalah kunci kecil yang mampu membuka jalan menuju samudra itu. 4 ayatnya laksana tetesan, namun tetesan itu memuat seluruh lautan. Ia begitu sederhana, namun mengandung rahasia yang membuat para sufi menangis dalam keheningan malam, karena merasakan kehadiran Allah tersembunyi di balik setiap hurufnya. Bagi orang biasa, ia hanya bacaan rutin dalam salat, tetapi bagi hati yang tercerahkan, ia adalah cahaya yang menyingkap tirai gelap di antara manusia dan Tuhannya. Rasulullah bersabda bahwa Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bayangkan, apa makna dari sabda ini? Bukan sekadar hitungan matematis, tetapi sebuah isyarat bahwa inti dari seluruh wahyu, inti dari semua kitab suci, bahkan inti dari seluruh risalah para nabi, terkandung dalam surat ini. Seperti permata yang kecil namun menyimpan cahaya matahari di dalamnya, Al-Ikhlas adalah inti dari cahaya tauhid. Jika engkau benar-benar memahaminya, seolah engkau telah memahami inti Al-Quran yang mengalir dalam jutaan kata. Namun ada sesuatu yang lebih misterius. Surat ini dinamakan Al-Ikhlas yang berarti kemurnian atau ketulusan. Seolah Allah memberi isyarat bahwa siapa yang ingin memahami keagungannya harus membersihkan hati dari segala selain Dia. Tanpa ikhlas, surat ini hanyalah lantunan suara. Dengan ikhlas, ia menjadi pintu pembuka menuju lautan makrifat. Inilah rahasia besar yang sering luput dari pandangan banyak orang. Bukan jumlah ayat yang menentukan, melainkan kejernihan hati yang menampung maknanya. Maka renungkanlah, setiap kali engkau membaca Al-Ikhlas, bayangkanlah seolah engkau sedang memegang kunci yang kecil namun bercahaya. Apakah engkau akan menyimpannya hanya sebagai hiasan? Atau berani menggunakannya untuk membuka pintu rahasia yang menyingkap hakikat keesaan Allah? Pertanyaan itu akan selalu menggema, sebab di balik kesederhanaannya, Al-Ikhlas menyimpan misteri yang sanggup mengubah jiwa manusia selamanya. Bab 2, Qul Huwallahu Ahad, suara dari keabadian. Ayat pertama dari surat ini berbunyi, Qul Huwallahu Ahad. Satu kalimat sederhana, namun di baliknya tersembunyi sebuah gemuruh kosmik yang tak mampu ditampung oleh logika manusia biasa. Kata Qul, katakanlah, seolah datang sebagai perintah langsung dari langit, seakan Allah sendiri sedang menyuruh lidah manusia untuk menjadi corongnya. Bukan hanya Rasulullah SAW yang diperintahkan untuk berkata, tetapi setiap jiwa yang mencari kebenaran. Setiap kali kita mengucapkannya, seakan kita sedang menjawab panggilan dari keabadian. Huwallahu, dialah Allah. Dua suku kata ini, hu, terasa bagai desah misterius dari alam gaib. Sebuah panggilan yang samar namun menusuk hati yang mendengarnya. Orang-orang yang menempuh jalan batin
memahami bahwa Hu adalah bisikan rahasia yang menyentuh relung terdalam jiwa, menandai kehadiran yang tak terlihat, tetapi lebih nyata daripada segala yang tampak. Setiap kali engkau melafalkan Hu, sejatinya engkau sedang mengetuk pintu kehadirannya. Lalu datanglah kata yang menjadi inti, Ahad, satu, tapi bukan satu seperti angka dalam hitungan. Ia adalah satu yang absolut, yang tak terbandingkan, yang tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Satu yang tak membutuhkan penopang, tetapi menopang seluruh alam semesta. Satu yang tak pernah berawal, tak pernah berakhir, dan tak mungkin dipecah. Inilah keesaan yang tidak bisa digambarkan, namun bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Ketika engkau benar-benar meresapi ayat ini, dunia seolah hancur luluh di hadapan kesadaranmu. Segala bentuk, segala wujud, segala ciptaan, semuanya lenyap menjadi bayangan. Yang tersisa hanyalah Dia, yang Ahad, yang Tunggal, yang Maha Esa. Disinilah letak kedalaman Al-Ikhlas. Ia bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah pengalaman eksistensial yang menggetarkan jiwa. Maka jangan sekali-kali meremehkan kekuatan ayat pertama ini. Ia adalah lonceng yang membangunkan kesadaran, sebuah gema dari langit yang mengguncang dunia batin. Setiap kali engkau membacanya dengan hati yang ikhlas, sesungguhnya engkau sedang menyelami samudra tauhid. Dan dari sinilah pintu rahasia itu mulai terbuka, perlahan tapi pasti, menuntunmu menuju cahaya yang tak akan pernah padam. Bab 3, Allahus Syamad, misteri sang tempat bergantung. Ayat kedua dari surat Al-Ikhlas berbunyi, Allahus Samad. Satu ungkapan singkat, namun para ulama dan arif billah tak pernah berhenti menafsirkan maknanya. Asy-Syamad adalah salah satu nama Allah yang paling sulit dijelaskan, seakan-akan kata ini menyimpan rahasia yang hanya bisa dirasakan, bukan diuraikan dengan kata-kata. Ia adalah tempat bergantung segala sesuatu, sang pemenuh kebutuhan, zat yang tak membutuhkan apapun, tetapi semua bergantung kepadanya. Bayangkan seluruh jagat raya ini, langit yang luas, bumi yang kokoh, bintang yang berjuta, dan setiap jiwa manusia, semuanya rapuh, lemah, dan saling bergantung. Tidak ada satu pun yang berdiri sendiri. Bahkan dirimu yang bernapas saat ini bergantung pada udara yang tak pernah engkau ciptakan. Dan udara itu bergantung pada hukum-hukum alam yang pada akhirnya tunduk kepada Sang Maha Pengatur. Itulah makna Asy-Syamad. Segala sesuatu mencari sandaran, tetapi sandaran terakhir hanyalah Allah. Para sufi menyebut ayat ini sebagai cermin ketergantungan. Ia memaksa manusia untuk melihat dirinya apa adanya, lemah, kecil, dan tidak punya daya tanpa pertolongannya. Kesadaran ini menimbulkan kerendahan hati yang mendalam, sekaligus keheningan batin yang misterius. Sebab semakin engkau memahami bahwa segala sesuatu bergantung kepada Allah, semakin engkau merasa bahwa dunia ini hanyalah bayangan yang tak memiliki kekuatan sejati. Namun ada lapisan yang lebih dalam dari sekadar bergantung. Asy-Syamad juga berarti yang kekal, yang tidak bisa dipecah, yang tidak memiliki rongga, yang sempurna tanpa celah. Kata ini menggambarkan kesempurnaan absolut, sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Maka ketika engkau menyebut Allahus Samad, seakan engkau sedang menegaskan bahwa seluruh kebutuhan, kerinduan, dan harapanmu hanya akan menemukan jawaban dalam Dia yang sempurna. Renungkanlah sejenak, jika semua makhluk bergantung padanya, mengapa masih banyak manusia bergantung pada selainnya? Mengapa masih ada hati yang terikat pada dunia, pada harta, pada kedudukan, padahal semua itu fana? Ayat ini datang sebagai tamparan halus, sekaligus undangan lembut. Ia mengajakmu untuk kembali, untuk menyandarkan seluruh jiwa hanya kepada Dia. Sebab hanya dengan bergantung pada Allahus Syamad, jiwa akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Bab 4, Lam Yalid Walam Yulad, rahasia keabadian, tanpa awal dan tanpa akhir. Ayat ketiga dari surat Al-Ikhlas berbunyi, Lam Yalid Walam Yulad. Kalimat ini begitu singkat, namun menyimpan makna yang melampaui imajinasi manusia. Ia menafikan segala bentuk persepsi yang keliru tentang Allah. Lam Yalid, Dia tidak beranak.
walam yulad, dan dia tidak diperanakan. Dua penafian ini menghancurkan seluruh konsep ketuhanan yang dibangun manusia berdasarkan logika duniawi. Renungkanlah, manusia terbiasa memahami eksistensi melalui garis keturunan. Kita lahir dari orang tua dan kita pun melahirkan keturunan. Bagi kita, eksistensi selalu berhubungan dengan asal-usul dan penerus. Tetapi Allah menegaskan dengan tegas bahwa Dia tidak masuk dalam lingkaran itu. Dia tidak berasal dari siapapun dan tidak menghasilkan siapapun. Keberadaannya murni, tidak tergantung pada apapun. Inilah rahasia keabadian yang sulit dijangkau akal biasa. Ayat ini juga merupakan tamparan halus bagi mereka yang mencoba menyamakan Allah dengan makhluk. Sejarah manusia penuh dengan berhala, dewa, dan konsep ketuhanan yang diseret ke ranah biologis. Ada yang dianggap sebagai ayah, ada yang dianggap sebagai anak, ada pula yang dianggap sebagai turunan. Tetapi Al-Ikhlas menghancurkan semua ilusi itu dalam satu tarikan nafas. Ia membersihkan tauhid dari segala noda imajinasi manusia. Bagi para arif, ayat ini lebih dari sekadar penafian teologis. Ia adalah ajaran tentang kemurnian wujud. Allah tidak memiliki permulaan, karena permulaan berarti keterbatasan. Allah tidak memiliki akhir, karena akhir berarti kehancuran. Dia ada sebelum segala sesuatu, dan tetap ada setelah segala sesuatu tiada. Dia bukan bagian dari waktu, sebab waktu itu sendiri adalah ciptaannya. Dan siapa yang merenungi ini dengan hati yang jernih, akan merasakan kehadiran zat yang melampaui segala dimensi. Maka bayangkanlah, setiap kali engkau membaca lam yalid walam yulad, seolah engkau sedang memutuskan seluruh keterikatan pikiranmu dari dunia yang fana. Engkau sedang memasuki ruang kesadaran yang hening, di mana satu-satunya yang nyata hanyalah Dia, yang tidak lahir, tidak diperanakkan, tidak diawali, dan tidak diakhiri. Disinilah misteri Al-Ikhlas semakin terasa. Ia tidak hanya menegaskan siapa Allah, tetapi juga menunjukkan siapa yang bukan Allah. Bab 5, walam yakun lahu kufuwan ahad. Kesendirian Sang Mutlak. Ayat terakhir dari surat Al-Ikhlas berbunyi, walam yakun lahu kufuwan ahad. Sebuah deklarasi yang mengguncang kesadaran. Artinya, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Disinilah puncak dari keagungan surat ini, puncak dari tauhid, sekaligus penutup yang menegaskan kebesaran Allah dalam bentuk paling mutlak. Coba renungkan, seluruh dunia ini dipenuhi dengan perbandingan. Ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada rendah, ada kuat, ada lemah. Segala sesuatu di dunia bisa disejajarkan dengan sesuatu yang lain. Tapi ketika sampai pada Allah, seluruh konsep perbandingan runtuh. Tidak ada yang dapat disejajarkan, tidak ada yang bisa ditandingi, bahkan dalam imajinasi terdalam sekalipun. Kufuwan berarti lawan, pasangan, atau setara. Dan ayat ini menafikan semuanya. Allah berdiri sendiri, tak tersentuh oleh bayangan persamaan. Bagi hati yang jernih, ayat ini terasa seperti cermin yang memecahkan segala ilusi. Berhala, ideologi, kekuasaan, harta, bahkan diri kita sendiri, semuanya bisa ditandingi, bisa dibandingkan, bisa dilampaui. Tetapi Allah tidak. Dialah satu-satunya realitas mutlak yang tak mungkin ditandingi oleh apapun. Inilah mengapa para pencari kebenaran selalu berakhir pada satu titik. Allah adalah satu-satunya tujuan dan selainnya hanyalah bayangan. Lebih dalam lagi, ayat ini bukan sekadar menafikan kesetaraan dalam zat. Ia juga menafikan kesetaraan dalam sifat. Tidak ada kasih sayang yang mampu menandingi rahmatnya. Tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kudrahnya. Tidak ada keindahan yang bisa disejajarkan dengan jamalnya. Bahkan ketika manusia mengagungkan sesuatu yang paling mulia di dunia, ia tetap hanyalah setitik debu dibandingkan kebesaran Allah. Maka ketika engkau membaca walam yakun lahu kufuwan ahad, rasakanlah getarannya. Seakan-akan dunia ini runtuh, semua bentuk sirna, semua bayangan lenyap. Yang tersisa hanyalah satu, Allah yang esa, tanpa tandingan, tanpa bandingan, tanpa sekutu. Disinilah surat Al-Ikhlas mencapai puncaknya, membawa hati manusia kepada kesadaran murni bahwa hanya Allah yang ada, dan semua yang lain hanyalah fata morgana yang menunggu sirna.
Bab 6, Al-Ikhlas sebagai cermin jiwa. Surat Al-Ikhlas tidak hanya berbicara tentang Allah, tetapi juga tentang dirimu sendiri. 4 ayatnya adalah cermin yang akan memantulkan kondisi jiwa ketika engkau membacanya. Jika hatimu masih dipenuhi dengan ego, kesombongan, dan keterikatan dunia, maka ayat-ayat ini terdengar biasa, datar, sekadar bacaan yang lewat di bibir. Tetapi bila hatimu sudah mulai dibersihkan, maka setiap hurufnya akan menembus seperti cahaya yang membelah kegelapan, menyingkap misteri hubunganmu dengan Sang Pencipta. Qul huwallahu ahad akan menyingkap apakah engkau benar-benar meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak dipuja, ataukah hatimu masih menyembah hal-hal lain secara tersembunyi, ambisi, harta, pujian manusia. Allahus Samad akan memperlihatkan sejauh mana engkau bersandar hanya kepadanya, ataukah masih menggantungkan diri kepada hal-hal fana yang bisa hancur kapan saja. Setiap ayat bukan hanya pernyataan tentang Allah, melainkan juga ujian untuk jiwamu sendiri. Di balik lam yalid walam yulad, tersimpan sebuah pesan halus. Apakah engkau benar-benar percaya bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu tanpa bergantung kepada apapun? Atau hatimu masih mencari sandaran pada sebab-sebab duniawi, lupa bahwa semua sebab itu hanyalah ciptaannya, dan ketika sampai pada walam yakun lahu kufuwan ahad, engkau akan diuji, apakah benar-benar tidak ada yang setara dengan Allah di dalam hatimu? Atau masih ada sesuatu yang engkau sejajarkan dengannya dalam diam-diam, rasa takut, rasa cinta, atau rasa harap yang berlebihan pada selainnya? Para sufi mengatakan, surat Al-Ikhlas adalah seperti cermin yang tidak bisa berdusta. Ia memperlihatkan apakah engkau masih terbelenggu oleh bayangan dunia, atau sudah mulai berjalan menuju cahaya hakikat. Sebab surat ini bukan hanya pujian kepada Allah, tetapi juga jalan penyucian bagi jiwa manusia. Hanya orang yang benar-benar ikhlas, yang mampu menyingkap makna terdalam dari Al-Ikhlas. Maka, jangan sekadar membacanya untuk mendapatkan pahala. Bacalah ia dengan kesadaran, dengan renungan, dengan kerinduan. Biarkan ayat-ayatnya memantulkan kembali wajah batinmu. Dan saat engkau melihat kekuranganmu, jangan takut, sebab justru disitulah awal dari perjalanan menuju Allah. Surat Al-Ikhlas akan menuntunmu bukan sekadar menuju pemahaman tentang Allah, tetapi juga menuju pengenalan tentang siapa dirimu sebenarnya di hadapannya. Bab 7, Al-Ikhlas dan Rahasia Ibadah. Tidak ada ibadah yang bernilai tanpa keikhlasan. Dan disinilah surat Al-Ikhlas menjadi penuntun utama. Ia tidak hanya menjelaskan siapa Allah, tetapi juga mengajarkan bagaimana seharusnya seorang hamba beribadah kepadanya. Jika engkau memahami makna yang terkandung di dalamnya, engkau akan mengerti bahwa setiap sujud, setiap doa, setiap zikir, hanyalah sah bila diarahkan kepada Dia yang Maha Esa. Dia yang tidak bergantung, Dia yang tidak menyerupai apapun. Bayangkanlah, berapa banyak manusia yang mengaku beribadah, tetapi hatinya justru terikat pada selain Allah. Ada yang salat untuk dipuji, ada yang berdoa untuk sekadar menguatkan ambisi, ada yang beramal demi dilihat manusia. Semua itu adalah ibadah yang kehilangan ruh. Maka Al-Ikhlas hadir sebagai pengingat bahwa inti ibadah adalah memurnikan arah hati hanya kepada Allah. Tanpa itu semua ritual hanyalah gerakan kosong. Qul huwallahu ahad adalah deklarasi yang menuntut agar setiap amal hanya ditujukan kepadanya. Allahus Samad mengingatkan bahwa hanya Dia tempatmu bergantung, bukan manusia, bukan harta, bukan jabatan. Lam yalid walam yulad menghancurkan setiap bayangan yang mencoba menyeret Allah ke dalam keterbatasan dunia. Dan walam yakun lahu kufuwan ahad menegaskan tidak ada tandingan, maka tidak ada alasan bagi hati untuk berbagi cinta dan penghambaan dengan yang lain. Para arif mengatakan, orang yang memahami surat Al-Ikhlas dalam hatinya, ibadahnya akan dipenuhi kekhusyukan. Setiap kali ia berdiri dalam salat, ia merasakan seolah-olah hanya ada dua, dirinya sebagai hamba yang hina dan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Dunia seakan lenyap, pandangan manusia hilang, yang tersisa hanyalah hubungan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Inilah yang membuat surat Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran. Sebab seluruh isi Al-Quran pada dasarnya mengajarkan 3 hal.
tauhid, hukum, dan kisah. Dan Al-Ikhlas telah mencakup tauhid secara sempurna, inti dari segala ibadah. Maka siapa yang benar-benar memahaminya, ibadahnya tidak lagi sekadar kewajiban, melainkan sebuah perjalanan cinta yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Bab 8 Al-Ikhlas dan Rahasia Doa yang Mustajab. Doa adalah senjata seorang mukmin, namun tidak semua doa sampai ke langit dan tidak semua doa menemukan jawaban. Ada doa yang terhenti di bibir, ada doa yang terjebak dalam kesibukan hati, dan ada pula doa yang menembus segala tirai, langsung menuju ke hadirat Allah. Apa yang membedakan semuanya? Ikhlas. Dan disinilah rahasia surat Al-Ikhlas kembali bersinar. Ketika engkau berdoa dengan penuh kesadaran bahwa Huwallahu Ahad, hanya Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, maka doamu menjadi murni, terlepas dari harapan pada selainnya. Saat engkau mengingat Allahus Samad, Dia tempat bergantung segala sesuatu, engkau tidak lagi menggantungkan harapan pada makhluk, karena engkau tahu hanya Dia yang mampu memenuhi. Doa seperti inilah yang naik ke langit dengan kecepatan cahaya, menembus ruang gaib dan menemukan jalannya kepada Allah. Sementara itu, hati yang masih terikat pada dunia seringkali berdoa dengan mulut namun tidak dengan jiwa. Ia berkata, "Ya Allah," tetapi hatinya masih menoleh kepada manusia, kepada harta, kepada sebab-sebab duniawi. Doa semacam ini kehilangan ruh, seperti panah yang dilepaskan tanpa arah, jatuh sebelum sampai ke sasaran. Maka surat Al-Ikhlas hadir untuk mengingatkan bahwa doa sejati lahir dari keyakinan tauhid yang murni. Para wali Allah sering mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dalam doa dan zikir mereka. Bukan hanya karena keutamaannya, tetapi karena surat ini membersihkan hati sebelum doa dipanjatkan. Ia adalah wudhu bagi jiwa, penyuci niat, penjernih hati, sehingga ketika kata-kata doa keluar, ia keluar dengan kekuatan spiritual yang dahsyat. Inilah rahasia mengapa sebagian doa langsung dijawab, sementara yang lain tertahan. Perbedaan ada pada kadar ikhlas dalam hati si pemohon. Maka, bila engkau ingin doamu menembus langit, jangan mulai dari panjangnya kata-kata atau indahnya lafaz. Mulailah dari hatimu. Bacalah Al-Ikhlas, resapilah setiap ayatnya, biarkan ia membersihkan kotoran dunia dari relung terdalam jiwamu. Lalu berdoalah. Saat itulah engkau akan merasakan doa bukan lagi sekadar permintaan, tetapi perjumpaan. Bab 9 Al-Ikhlas sebagai pintu makrifatullah. Makrifatullah, pengenalan sejati kepada Allah, adalah puncak dari perjalanan ruhani. Banyak orang membaca kitab, menelaah ribuan halaman, namun tetap tidak sampai pada pengenalan yang hakiki. Anehnya, rahasia itu justru tersembunyi dalam 4 ayat singkat surat Al-Ikhlas. Ia adalah pintu kecil yang jika engkau masuki dengan ikhlas, akan membawamu ke samudra makrifat yang tak bertepi. Qul huwallahu ahad menyingkap tabir pertama, bahwa tidak ada realitas selain Allah. Segala yang engkau lihat hanyalah pantulan, bayangan dari satu wujud yang mutlak. Allahus Samad adalah tabir kedua, bahwa segala sesuatu bergantung kepadanya dan engkau hanyalah seorang hamba yang rapuh, yang seluruh keberadaannya ditopang oleh kasih dan kuasanya. Dengan kesadaran ini, rasa sombong pun hancur, digantikan kerendahan hati yang lembut. Lam yalid walam yulad menyingkap tabir ketiga, bahwa Allah melampaui ruang dan waktu, melampaui awal dan akhir. Ketika kesadaranmu menembus makna ini, engkau akan merasakan bahwa Dia selalu ada, bahkan ketika segala sesuatu sirna. Dan akhirnya, walam yakun lahu kufuwan ahad adalah tabir terakhir. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang bahkan mendekati. Allah adalah Dia dan tidak ada selain Dia. Para arif mengatakan, barang siapa benar-benar merenungi Al-Ikhlas, ia tidak sekadar membaca surat, tetapi seakan berdiri di hadapan cermin yang memantulkan wajah ilahi dalam hati. Saat itu segala kebingungan sirna, segala keraguan lenyap. Hati dipenuhi rasa yakin, jiwa tenggelam dalam cinta, dan akal tunduk kepada cahaya yang tak terlukiskan. Itulah makrifatullah, bukan sekadar pengetahuan, tetapi penyaksian.
Namun pintu ini hanya terbuka bagi mereka yang datang dengan ikhlas. Bagi yang membaca dengan lalai, Al-Ikhlas hanyalah bacaan singkat. Tapi bagi yang membaca dengan hati, Al-Ikhlas adalah cahaya yang menembus ruang kegelapan, membuka jalan menuju perjumpaan sejati dengan Sang Pencipta. Inilah rahasia yang membuat surat ini begitu agung. Ia tidak hanya menjelaskan Allah, tetapi juga membawa jiwa untuk mengenalnya. Bab 10, Rahasia Sepertiga Al-Quran. Mengapa Rasulullah menyebut surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Pertanyaan ini selalu menggema dalam hati para pencari kebenaran. Apakah karena jumlah ayatnya yang sedikit namun padat? Ataukah karena rahasia tauhid yang dikandungnya meliputi inti dari seluruh risalah ilahi? Jawabannya bukan sekadar hitungan, tetapi sebuah isyarat gaib, bahwa inti dari semua kitab, inti dari semua wahyu adalah mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, dan itu terkandung sempurna dalam Al-Ikhlas. Sepertiga Al-Quran dapat dipahami sebagai 3 poros besar: tauhid, hukum, dan kisah. Hukum mengatur amal, kisah menguatkan hati, sedangkan tauhid adalah pondasi yang menopang semuanya. Maka Al-Ikhlas adalah sepertiga karena ia mencakup inti tauhid dengan kejelasan yang tak terbantahkan. Ia seperti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Tanpa memahami tauhid yang murni, ibadah hanyalah gerakan, hukum hanyalah aturan, kisah hanyalah cerita. Rahasia inilah yang membuat Al-Ikhlas menjadi begitu agung. Ia bukan sekadar bacaan pendek untuk menyempurnakan rakaat salat, tetapi sebuah samudra makna yang mampu menenggelamkan jiwa dalam perenungan tak bertepi. 4 ayatnya laksana 4 pilar cahaya yang jika ditegakkan dalam hati akan menjadikan seluruh hidup bercahaya dengan kesadaran ilahi. Bayangkan, bila engkau membaca surat Al-Ikhlas tidak hanya dengan bibir tetapi dengan jiwa. Setiap hurufnya menjadi cahaya yang menembus kesadaranmu, setiap ayatnya menjadi kunci yang membuka pintu rahasia, setiap kalimatnya menjadi jembatan menuju Allah. Engkau tidak lagi sekadar membaca, tetapi menyaksikan, merasakan, dan akhirnya larut dalam keesaannya. Maka inilah rahasia kebesaran Al-Ikhlas. Ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran, karena ia memuat inti dari seluruh ajaran, inti dari segala perjalanan, inti dari makna hidup seorang hamba. Barang siapa memahami Al-Ikhlas, ia akan menemukan dirinya dalam cahaya tauhid. Dan barang siapa hidup dalam cahaya tauhid, ia akan menyaksikan bahwa pada akhirnya tidak ada yang nyata selain Allah, yang esa, yang abadi, yang tak tertandingi. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah menapaki perjalanan menyingkap rahasia kebesaran surat Al-Ikhlas, sebuah surat pendek namun menyimpan samudra tauhid yang tak bertepi. Semoga hati kita semakin lembut, jiwa kita semakin tenang, dan pandangan kita semakin jernih dalam mengenal Allah yang Maha Esa. Sebelum video ini berakhir, mari kita berdoa bersama. Allahumma ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya Al-Ikhlas. Jadikan lisan kami senantiasa berzikir, jiwa kami penuh dengan ikhlas, dan hidup kami berada dalam naungan rahmat-Mu. Ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, dan limpahkanlah hidayah-Mu kepada seluruh saudara-saudara kami yang sedang mencari kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Jika engkau merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa tinggalkan komentar dengan menuliskan, "Aku ingin hidup dalam cahaya tauhid," agar menjadi pengingat dan doa bersama. Tekan tombol like dan subscribe, supaya perjalanan kita dalam menyingkap rahasia ma'rifat bisa terus berlanjut di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.